selamat bertemu kembali dengan saya Nathan. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi kebenaran firman Tuhan kepada semua penonton dimanapun berada saat ini. Saya ingin saudara yang ada di rumah atau dimanapun boleh terberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya melihat saudara, di dalam kehidupan ini ada banyak anak muda hari-hari ini mulai kehilangan integritas. Ada banyak orang muda, ada banyak orang muda yang hari-hari ini tidak memiliki integritas dalam hidupnya. Saya bertanya-tanya kenapa demikian? Mereka kehilangan integritas, komitmen tidak ada. Mereka mulai terpengaruh oleh keadaan dunia, oleh lingkungan sekitar mereka, sehingga iman mereka pun mulai goyah. Saudara muda, boleh mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini dan jangan dilewatkan. Kita boleh membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Saya bisa bacakan untuk kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesakh dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesakh dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Terakhir, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara muda dimanapun berada saat ini, tema yang akan saya bicarakan pada kesempatan ini ialah pemuda yang berintegritas. Pemuda yang berintegritas. Ada apa dengan integritas? Karena saya melihat ada banyak anak muda yang kehilangan integritas. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat tema ini, pemuda yang berintegritas. Kita sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita miliki integritas. Apakah itu integritas? Integritas itu berbicara jati diri seseorang, di mana seseorang itu memiliki komitmen dalam hidupnya. Apa yang ia katakan, apa yang ia sampaikan sesuai dengan tindakannya. Demikianlah itu integritas. Tetapi pada kesempatan ini kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan yang telah saya baca sekarang ini, kita melihat Sadrak, Mesakh dan Abednego ini menghadapi masalah yang besar. Namun sebelumnya saya membahas sejarahnya terlebih dahulu. Sadrak, Mesakh dan Abednego berada di Babel pada saat itu. Mereka di tempat pembuangan. Yang berkuasa di Babel pada saat itu ialah Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesakh dan Abednego ini adalah pemuda yang gagah. Mereka juga adalah pemuda-pemuda yang berhikmat, yang pintar. Mereka ditawan dan diangkut ke Babel pada saat itu oleh Raja Nebukadnezar ketika ia mengalahkan Raja Yoyakim. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Sadrak, Mesak, Abednego ini ketika beberapa tahun mereka berada di Babilonia, mereka juga diberi kepercayaan untuk memerintah di wilayah Babilonia. Kenapa bisa diberi kepercayaan? Karena pada satu kesempatan Raja Nebukadnezar bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan ataupun memaknai, memberikan makna daripada mimpi Nebukadnezar itu. Tetapi di antara teman Sadrak, Mesak, Abednego ada teman mereka yang bernama Daniel. Dialah yang mampu memberikan pengertian dan menjelaskan arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar pada saat itu. Sehingga ketika pada saat itu juga mereka diberi kuasa, terlebih Daniel diberi kuasa di istana raja untuk memimpin orang-orang berhikmat di sana. Ia berkuasa atas mereka. Dan demikianlah mereka juga, Sadrak, Mesak, Abednego, diberi juga kepercayaan untuk memerintah di wilayah Babilonia. Tetapi saudara, di tengah-tengah kepemimpinan mereka, di tengah-tengah jabatan yang mereka terima, mereka menghadapi persoalan hidup yang sangat besar. Mereka diperhadapkan dengan masalah yang begitu menakutkan. Kalau kita berpikir ini adalah masalah yang tidak mampu seharusnya mereka lewati. Tetapi saudaraku, mereka tidak pernah takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, sebesar apapun persoalan hidup mereka, satu hal yang saya pelajari dari iman kepercayaan mereka, mereka tetap percaya, mereka memiliki komitmen di dalam Tuhan. Mereka tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun. Iman mereka tetap kuat, mereka tidak goyah. Saudara tahu, ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan, ia mendirikan patung emas dan ia berikan perintah supaya setiap orang menyembah kepada patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, siapakah Sadrak, Mesak, Abednego? Kalau bagi bangsa lain, menyembah patung itu bukan suatu masalah bagi mereka, tetapi bagi orang Yahudi, menyembah patung itu adalah berhala. Dari kecil Sadrak, Mesak, Abednego sudah terdidik. Mereka dididik, dan di dalam didikan itu, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Musa berkata, "Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Esa." Dan di dalam itu mereka percaya bahwa hanya satu Allah yang mereka percaya, yang mereka sembah. Tidak ada Allah lain yang patut untuk disembah. Itu prinsip hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dilihat tidak menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar, mereka tidak sembah. Mereka tetap percaya kepada Allah mereka, Allah mereka yang Esa itu, Allah semesta alam yang menciptakan isi dunia ini. Ialah Allah yang kekal, Allah yang sempurna, Allah yang layak dipuji, disembah. Lalu Raja Nebukadnezar tahu mereka tidak menyembah dan tidak patuh pada perintah raja tersebut. Kita melihat di ayat yang ke-15, Raja Nebukadnezar berkata begini, "Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Di dalam ayat ini, Raja Nebukadnezar sudah tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah tidak taat dan tidak patuh untuk sujud menyembah kepada patung itu, tetapi diberikan kesempatan kepada mereka pada ayat ini. Raja Nebukadnezar menawarkan, memberi kesempatan kepada mereka. Ini adalah pilihan. Kalau kamu mau menyembah kepada patung ini, hai kamu Sadrak, Mesak, Abednego,
maka kamu tidak akan dilemparkan di tengah perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya kamu tidak mau menyembah, maka kamu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara muda yang terkasih, bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan posisi Sadrak, Meshak, Abednego? Saya tidak habis pikir bagaimana keadaan tersebut sangat mendesak mereka. Mereka dihadapkan oleh tantangan, mereka dihadapkan oleh pilihan antara hidup dan mati. Ya, antara hidup dan mati. Ini adalah pilihan hidup dan mati. Kalau ia tidak mau menyembah kepada patung, artinya dia tahu bahwa dia akan mati, dia akan dilemparkan kepada perapian yang menyala-nyala. Tetapi ada kesempatan. Kalau ia menyembah kepada patung, ia akan bebas dari hukuman itu. Tapi pertanyaannya, saudaraku, apakah Sadrak, Meshak, Abednego menyembah kepada patung itu? Menerima kesempatan ini? Ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk menyelamatkan kehidupan mereka sementara waktu di dunia. Ada banyak orang, mereka bisa menjual iman percaya mereka demi menyelamatkan hidup mereka di dunia ini. Ada banyak orang yang tidak punya prinsip dalam hidup. Ada banyak orang yang tidak punya komitmen dalam hidup. Mudah digoyahkan imannya. Kenapa demikian? Tidak punya integritas, tidak punya pendirian, tidak konsisten. Mudah sekali diombang-ambingkan oleh keadaan hidup yang menyakitkan. Tetapi Sadrak, Meshak, Abednego, dia katakan di ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah pengakuan iman. Mereka berani berkata jujur apa adanya. Mereka tidak kompromi dengan dosa. Mereka tidak ambil kesempatan sementara waktu untuk menyelamatkan hidup mereka di dunia. Tetapi satu hal yang mereka pegang, bahwa hidup dan mati mereka ada di tangan Tuhan. Amin. Hidup dan mati mereka ada di tangan Tuhan, sehingga mereka tidak pernah takut. Tuhan. Akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan melepaskan mereka. Dan pernyataan terakhir mereka ialah, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami tidak menyembah kepada dewa, ya Raja. Artinya saudara, sekalipun Tuhan tidak mau menyelamatkan kami, sekalipun kami binasa, kami tidak mau menyembah kepada dewamu. Ini adalah perkataan iman yang sangat luar biasa. Mereka mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Ia tidak pernah merasa menyesal mengikut Tuhan. Hai anak muda, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita seperti Sadrak, Meshak, dan Abednego, atau malah sebaliknya, kita meninggalkan Tuhan di dalam kondisi keadaan yang menyakitkan? Kita hanya mengikut Tuhan ketika kita senang, ketika kita berbahagia, ketika kita melimpah, ketika kita punya jabatan, baru kita berkata Tuhan baik. Tetapi Sadrak, Meshak, Abednego, sekalipun keadaan yang sulit, mereka tetap katakan Tuhan baik. Pada akhirnya Raja marah atas jawaban Sadrak, Meshak, dan Abednego pada saat itu. Dan ia menyuruh Sadrak, Meshak, Abednego untuk dilemparkan di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Apa yang terjadi saudara? Sadrak, Meshak, Abednego di dalam perapian itu, kita tahu firman Tuhan katakan bahwa rambut di kepala mereka pun tidak terbakar dan tidak ada bau kebakaran dalam tubuh mereka. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, dahsyatnya Tuhan. Jadi kita tahu bahwa
Sadrak, Meshach, Abednego adalah pemuda yang memiliki integritas. Saya mau katakan kepada saudara muda yang saat ini mendengar saya, sekalipun kamu mengalami hal-hal yang sulit dalam hidupmu, penderitaan apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Komitmenmu di dalam Tuhanlah yang membuatmu tetap bertahan. Jangan jual imanmu, karena saya percaya Tuhan terus memelihara kehidupanmu. Dan kedua ialah orang yang berintegritas adalah orang yang mudah dipercaya. Saudara yang terkasih, hari-hari ini ada banyak orang pintar, tetapi sedikit di antara mereka yang memiliki integritas hidup. Orang pintar ada di mana-mana, tetapi susah untuk mencari yang memiliki integritas. Kenapa demikian? Orang yang memiliki integritas ini adalah orang yang berpendirian, dapat dipercaya. Kenapa saya katakan dapat dipercaya? Karena ia tidak mudah kompromi dengan dosa. Ia tidak membela yang salah, tetapi ia berjalan di dalam kebenaran. Ia bukan orang yang pelin-pelan. Ia tidak mudah ingkar janji. Ia setia dengan kata-katanya. Ia adalah orang yang jujur. Itulah orang yang berintegritas. Saudara muda yang mendengar renungan ini, dimanapun Anda berada saat ini, milikilah integritas dalam kehidupanmu. Ketika kamu diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, mungkin hari ini kita tidak seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego diperhadapkan dengan masalah yang berat, atau kita tidak sampai di levelnya Sadrak, Meshach, dan Abednego, tapi saya tahu bahwa menjalani hidup ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita banyak diperhadapkan dengan masalah-masalah hidup, banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Saya mau katakan kepada saudara, ketika kita memiliki integritas hidup, maka kita tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan, kita tidak mudah dipengaruhi oleh teman-teman, kita tidak mudah digoyahkan iman percaya kita, karena kita punya pendirian, karena kita konsisten dalam pendirian itu. Milikilah prinsip hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah terombang-ambing. Percayalah Tuhan pemilik hidup kita. Yang percaya dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati.